Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Yadhharul Islamu hatta takhtalifat tujaru fil bahr wa hatta takhudal khailu fi sabilillah. Thumma yadhharu aqwamun yaqra'una al-Qur'an yaqulun man aqra'u minna, man a'lamu minna, man afqahu minna." Thumma qala, "Hal fi ulaika min khair?" Qalu, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Qala, "Ulaika minkum min hadhihi al-ummah wa ulaika hum waqudun nar." Rawahul Bazzar bisanadin la ba'sa bihi wa lit-Tabarani ma'nahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala al-Mundhiri isnaduhu hasan. Terjemahannya, kata Nabi SAW akan nampak Islam. Maksudnya Islam itu akan menyebar dan orang semua kenal tentang agama Islam itu. Yang mirip seperti di masa kita sekarang tidak ada yang tidak kenal Islam. Hingga para pedagang akan berbolak-balik di lautan. Maksudnya perniagaan akan meningkat di masa itu. Dan hingga kuda-kuda akan terjun di jalan Allah. Peperangan-peperangan membela agama Allah akan menyebar di mana-mana. Kemudian akan nampak kaum-kaum mulailah muncul di tengah-tengah umat ini. Orang-orang yang membaca Al-Quran. Lalu mereka berkata, siapa yang lebih pandai membaca Al-Quran daripada kami? Siapa yang lebih berilmu daripada kami? Siapa yang lebih faqih daripada kami? Kemudian beliau SAW bersabda kepada para sahabat, apakah kalian menilai ada kebaikan pada orang-orang seperti itu? Mereka pintar Al-Quran, mereka hafal Al-Quran, mereka pintar ilmu agama, tapi dijadikan sebagai bahan tantangan untuk orang lain. Siapa yang lebih pintar daripada kami? Siapa yang lebih bagus banyak hafalannya? Siapa yang ini dan itu? Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan ini adab ya. Jadi para sahabat ridwanu alaihim kadang-kadang walaupun tahu jawabannya, kalau Nabi SAW bertanya, umumnya mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan mereka itu dari kalian, dari umat ini, umat Islam. Dan mereka itu adalah bahan bakarnya api neraka. Mereka adalah bahan bakarnya api neraka. Jadi ini yang menjadi inti bahasannya. Bahwasanya orang yang belajar ilmu agama hanya digunakan untuk berbangga-bangga saja. Ya. Untuk berbangga-bangga kalau dia sudah tahu ilmu agama, kalau dia sudah begini dan begitu, ya bahkan dijadikan sebagai bahan tantangan. Ada sebuah hadis Nabi SAW, sekarang kita masuk ke syarah penjelasan. Dan ini insyaAllah dalil demi dalil akan memperjelas materi yang sedang kita bahas. Hadis riwayat Ibnu Majah di nomor 260 dan juga ini dinilai hasan oleh Syekh Albani. Yang berbunyi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama wa yujariya bihi as-sufaha wa yasrifu bihi wujuhan nasi ilai adkhalahu Allahu jahannam." Barang siapa, kata Nabi SAW, yang mempelajari ilmu, datang dalam majelis ilmu, belajar, dengarkan, atau baca buku, tujuannya untuk mendebati ulama, supaya tunjuk, tampil di tengah-tengah para ulama, kalau saya juga berilmu loh, sengaja lempar pertanyaan yang dia anggap mungkin supaya ada penilaian datang kepada dia, niat dia, kalau dia itu adalah orang yang tahu hukum. Dengan bahasa-bahasa, dengan retorika, hanya untuk mendebati ulama saja, supaya namanya harum di tengah-tengah para penuntut ilmu. Atau ya, dia mendebat atau merendahkan orang-orang bodoh. Si fulan, oh ilmunya masih cetek itu, masih kecil. Ya, dianggap remeh orang lain. Atau dia memalingkan perhatian manusia kepadanya hanya untuk mencari kedudukan. Oh si fulan alim, ustadz ini, kiai ini dan seterusnya. Hanya untuk puji-pujian saja. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Jadi satu sisi tadi sudah kita jelaskan, penuntut ilmu itu kedudukannya tinggi sekali di sisi Allah. Allah angkat derajatnya. Ya, akan didoakan kebaikan, Allah akan berikan kebaikan, malaikatnya disuruh semua doakan, seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya mendoakan, triliunan makhluk Allah jumlahnya, hewan-hewan, ya tumbuh-tumbuhan, malaikat, semua mendoakan dia kebaikan.
Kalau dia di satu sisi dia baik, dia ikhlas, dia betul-betul ingin mempelajari ilmu agama, dia ajarkan pada orang lain. Lalu orang contohi apa yang dia sampaikan, dia juga panen pahalanya. Tapi satu sisi, kapan dia gunakan itu justru untuk sombong, berbangga-bangga, meremehkan orang lain, hanya untuk mencari kedudukan dunia, maka tidak ada gunanya ilmu tersebut. Mungkin orang kenal dia, oh si fulan itu seorang alim. Tapi di sisi Allah SWT dia tidak punya nilai sama sekali. Karena niatnya bukan lagi mempelajari ilmu agama dengan ikhlas dan juga mengajarkan orang lain. Makanya hadis yang baru kita bacakan tadi Ibnu Majah ini hadis yang sangat jelas berhubungan dengan masalah itu. Kata Nabi SAW sekali lagi, barang siapa mempelajari ilmu agama ini untuk mendebati ulama, merendahkan orang-orang bodoh, memalingkan perhatian manusia kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Di dalam hadis yang lain, riwayat Ibnu Majah juga, nomor 252, kalau tadi Ibnu Majah 260, ini kurang lebih satu bab ya. Dan ini sahih oleh Syekh Albani, dua-duanya riwayat Ibnu Majah, kalau ini 252. Kata Nabi SAW, man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya itu untuk Allah. Kayak antum hadir di sini memang betul-betul untuk Allah karena ingin dengar apa nih yang Allah sampaikan, apa yang Rasulullah SAW sampaikan supaya kita bubar punya panduan hidup, bertambah keimanan, kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia ternyata bukan untuk itu belajar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu agama yang seharusnya untuk Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, tapi dia malah gunakan untuk menuntut ya, atau mencari dunia dari situ. Supaya dapat sumber income saja. Kuliah agama, belajar agama, supaya dia bisa mendapatkan hasil dari situ. Ya. Lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah. Pastikan dia tidak akan pernah mencium bau surga pada hari kiamat nanti. Berarti syaratnya ketat sekali. Ya. Satu sisi pahalanya melimpah, sisi yang lain kalau dia salah gunakan malah jadi musibah buat dia. Ya. Tentu kita pilih menuntut ilmu, jangan sampai nanti digoda oleh syaitan, oh kalau begitu saya nggak usah pintar-pintar agama karena ancamannya bahaya gitu. Bukan itu yang kita maksudkan. Tapi bagaimana kita menghindari apa yang disebutkan ancaman tadi supaya kita tidak terjerumus padanya, kan begitu. Jadi nggak usah sombong-sombong, nggak usah untuk berbangga-bangga. Tapi kita belajar untuk kebutuhan diri kita dan kemudian kita juga niat untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya ini memang disebabkan karena hawa nafsu. Ya, hawa nafsu saja. Dia bukan tujuannya untuk belajar punya panduan hidup, tapi supaya dia bisa memenuhi hasrat dirinya. Apakah tadi mengejar dunia? Ada orang kan begitu, sarjana agama, tapi sama sekali nggak punya efek dalam menyampaikan agama Allah. Masjid dekat rumahnya pun dia nggak ikut sholat di situ. Saya pernah mengunjungi salah seorang ikhwah, masya Allah, dikenal gitu. Pas azan, saya bilang, udah azan. Masjid di mana? Oh itu ada masjid depan. Antum nggak pergi? Ana sholat di sini aja. Maksudnya, oke lah, mungkin ada pendapat ya yang mengatakan seperti pendapat dalam madhab Syafi'iyah, sholat berjamaah di masjid itu sunnah muakkadah. Ya. Tapi dia kelas orang yang faham ada pendapat jumhur yang mewajibkan. Terlepas daripada khilaf sunnah atau wajib, tapi kan penuntut ilmu masa nggak tahu setiap langkah ke masjid, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah mengampuni dosa, satu langkah dia catat pahala, ya kan? Dan langkah-langkah itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Belum ada doa keluar rumah, doa menuju ke masjid. Belum masuk masjid kaki kanan ada pahalanya sendiri. Nanti kalau keluar kaki kiri. Belum dapat sholat awal takbiratul ihram bersama imam. Belum mendapatkan sempat qobliyah. Belum doa mustajab antara azan dan iqamah. Belum doa malaikat selepas salam nanti yang mendoakan selama orang belum berdiri dari tempat sholatnya dia sambil berzikir. Banyak sekali keutamaan yang luput hanya karena ini rumah, itu masjid gitu. Kalau orang awam mungkin, tapi penuntut ilmu nggak ke masjid ini masih tanda tanya. Apa alasannya gitu? Kalau ada uzurnya, sakit, hujan lebat, terjadi bencana alam, mungkin dia lagi sehat, nggak ada apa-apa. Kan sayang sekali gitu. Kalau orang belajar agama, kemudian dia tidak praktekin, lalu untuk apa dia belajarin? Akhirnya, ujung-ujungnya saya lihat, untuk diajukan ijazah ke satu kampus mengajar.
Mengajar pun karena memang niatnya dia untuk itu saja, supaya dapat gaji bisa menghidupi dirinya, tidak berefek pada mahasiswa yang diajarkan atau pada siswa yang diajarkan. Tidak ada efek ilmu itu. Terus sebenarnya kalau orang niatnya karena Allah itu kan berbeda. Bagaimana kita jadikan target semua orang yang ada depan kita sedang mendengarkan ceramah, mereka faham, masuk dalam hati mereka ilmu tersebut menjadi sebuah bagian daripada tambahan imannya, pulang diamalkan. Itu yang jadi target utama. Gak ada urusannya dengan amplop bayaran atau bayaran di kampus misalnya atau gaji yang akan diterima. Itu lebih penting bagaimana orang ini, setiap orang ini mengamalkan dan saya panen pahalanya. Kan itu yang kita pikirkan. Kalau orang itu hidup 50 tahun ke depan, 60 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, setiap hari dia sholat lima waktu, kan kita panen pahalanya. Ini yang harus menjadi target bagi orang yang ikhlas. Tapi kalau orang niatnya dunia tidak akan seperti itu. Dia tidak pusing orang ini faham atau tidak faham ilmu agama, nggak penting. Yang penting saya datang ngajar, dapat gaji, ya kan? Bahkan kalau perlu yang orang seperti ini bisa dibeli itu. Nah, tanda kutip di sini ya. Maksudnya kalau mahasiswinya nggak lulus, udah negosiasi bisa dilulusin. Nah, kenapa dia nggak penting? Sayang sekali gitu. Ini contohnya karena orang di sini dikatakan karena urusan dunia itu. Atau tadi berbangga-bangga di depan para ulama. Datang dalam majelis ilmu, sengaja lemparin pertanyaan atau kalau kita kan di sini memang kita tidak berikan mikrofon ya, supaya lebih tenang, lebih rapi, pakai kertas gitu ya. Tapi biasanya juga majelis dikasih mikrofon. Ada orang mungkin pada saat bertanya, tujuannya memang untuk nunjukin kalau dia itu hebat punya ilmu. Kadang-kadang terlihat dari mana? Setelah dia bertanya, dia duduk di belakang, dia ngobrol sama temannya. Dia nggak penting bagi dia jawabannya, ustadznya nggak penting. Karena bagi dia, oh nih tunjuk ini, saya hebat kan bisa bertanya. Tadi kamu dengar gak pertanyaan saya itu? Ustadznya aja bingung jawab. Untuk berbangga sebenarnya bukan ustadznya bingung. Pertanyaannya yang bodoh ini. Kadang-kadang ada orang begitu. Ya. Jadi contohnya, jadi orang banyak gitu. Atau marah merendahkan orang bodoh. Dia belajar karena dia sudah S1, S2, S3. Wah, itu siapa? Fulan. SD aja gak tamat. Ya. Dianggap pasti lebih bodoh dari dia. Belum tentu. Kan itu formalitas ijazah itu kan. Berapa banyak orang itu dalam majelis ilmu tidak punya ijazah tapi jauh lebih berilmu. Jauh lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan gitu. Iyas al-Muzani rahimahullah, seorang ulama tabi'in terkenal dengan kecerdasannya sampai banyak penyair Arab mengatakan kalau mau diberikan contoh di kalangan muslimin yang bisa dibanggakan karena kecerdasannya dari sahabat Nabi Amr bin As dan dari tabi'in Iyas al-Muzani. Beliau mengatakan dalam majlis, selalu dia bilang, saya kalau ngomong, saya menyampaikan. Dan ada satu orang dalam majlis tidak pernah bertanya. Yang lain bertanya, dia tidak pernah bertanya. Sekali saya tanya dia, saya langsung tercengang pada saat itu. Karena orang ini tidak pernah alpa dalam majlis dan pada saat saya tanya, dia punya jawaban yang sangat kuat. Saya tanya dia, Iyas mengatakan, saya tanya, kenapa kamu tidak pernah bertanya? Dari semua orang kamu tidak pernah bertanya. Dia bilang, saya dengarkan, maka saya dapat manfaat. Baik saya ambil, tidak baik ya sudah. Saya diam, saya selamat. Artinya, kalau perlu baru saya tanya, kalau enggak usah. Kata Iyas al-Muzani, saya terus menukil perkataan orang tersebut dalam majelis saya karena luar biasa. Bagaimana orang yang berilmu memang seperti itu. Nanti akan lebih jelas ya beberapa statement ke depan. Nah kadang-kadang orang kalau terbawa hawa nafsu begitu. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis riwayat Tabarani dalam Mujam al-Awsat. Kata beliau, thalathun muhlikat. 3 perkara yang pasti membinasakan orang. Kalau ada pada seseorang binasa dia ini. Ya. Hancur hidupnya. Tidak terarah. Ya. Tidak diridhoi Allah. Tidak disukai manusia. Yang pertama syuhun muta'. Pelit. Yang selalu diikuti. Kikir. Semuanya serba perhitungan. Ya. Biar untuk dirinya sendiri pun perhitungan. Padahal Allah tidak suruh begitu. Silakan. Kulu, washrabu, makan, minum. Allah suruh makan, minum. Tapi syaratnya halalan, thayyibah, yang halal, yang baik, berkualitas. Gak dilarang. Kenapa pelit gak mau makan buat diri sendiri? Yang penting tidak boleh berlebihan. Allah SWT mengatakan, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Inda kulli masjid. Hai anak Adam, ambil pakaian terbaikmu setiap mau ke masjid. Kenapa pakai baju yang tidak baik? Tunjukkan yang terbaik, kenapa enggak? Gitu kan? Tapi orang kalau sudah pelit, gak mau dia. Bahkan ada orang subhanallah kalau dia pergi meeting bajunya bagus. Kalau pergi sholat 5 waktu bajunya kumunya luar biasa. Sudah 30 tahun baju itu terus dipakai. Gak pernah diganti kalau pergi sholat. Tapi kalau meeting baju baru terus. Sibuk.
disetrika rapi, ketemu sama Allah, kecek-kecek, lucut, ya, kusut semuanya bajunya. Kenapa ini seperti ini? Sampai Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau selalu kalau keluar pakai baju bagus, wangi, dinilai bagus oleh orang-orang. Kalau sampai di Irak itu dulu dikenal kalau Abu Hanifah lewat orang cium bau wanginya. Maka satu waktu murid-muridnya bilang, kalau seandainya Abu Hanifah di depan kita saja begini, bagaimana kalau dia berhadapan sama Allah? Kata Abu Hanifah, saya jadi berpikir, merenung dengan perkataan itu. Iya ya, saya di depan Allah ini sudah rapi belum? Semenjak itu beliau berazam setiap malam pakai baju terbaiknya untuk sholat malam. Selalu begitu. Imam Malik rahimahullah kalau mau menyampaikan hadis Nabi SAW, beliau mandi dulu. Beliau pakai baju terbaiknya, pakai wangi yang terbaik gitu. Kalau emang orang paham akan seperti itu. Kadang-kadang ada orang seperti itu ya. Kalau sudah muncul akhi dan ukhti perasaan untuk perhitungan di jalan Allah, itu hati-hati. Tanda-tanda bakhil, pelit, tidak boleh. Jangan pernah perhitungan, maka Allah juga tidak perhitungan dengan kita. Ya, makanya Nabi SAW berkata kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha begitu. Jangan kamu perhitungan, maka Allah pun akan perhitungan denganmu. Sudah royal saja. Berikan jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan balasannya. Kemudian yang kedua yang membinasakan adalah wahawan muttaba, hawa nafsu yang selalu diikuti tapi yang salah gitu. Ya. Maksiat, hawa nafsu kepada kemaksiatan. Nggak boleh diikutin. Kemudian yang ketiga nih saksi bahasan kita, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Bangganya seseorang terhadap dirinya sendiri. Merasa dirinya paling lebih segala-galanya. Nah, ini bahaya sekali. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan agar tidak terjerumus dalam masalah kesalahan seperti ini, beliau mengingatkan dan menyimpulkan ada 3 hal yang berbahaya sekali kalau ada pada seseorang. Ya. Dan siapa yang terbebaskan dari 3 sifat ini, maka pasti dia akan terlindung dari semua keburukan. Nah. Beliau mengatakan, ya, tentu di sini yang dalam statementnya, barang siapa yang terbebaskan dari 3 sifat, maka dia akan terlindungi dari segala macam kejelekan. Ketahuilah, kekafiran itu berasal dari sifat sombong. Ya, berarti sombong tidak boleh ada. Ya. Kemudian yang kedua adalah maksiat berasal dari sifat tamak. Kalau orang tamak selalu merasa mau lebih dari apa yang sudah Allah berikan, yang bukan haknya dia. Tamak itu sebenarnya begini, lebih ingin memiliki apa yang orang sudah miliki. Tamak gitu. Kalau dia lagi makan, dia ingin tambah karena dia butuh, tidak tamak sebenarnya. Tapi kalau yang orang lain miliki, dia ingin dapatkan, ya, dalam arti kata dia ingin rebut supaya tidak ada lagi pada orang itu, bisa disilakan dengan tamak. Itu pintu semua kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah sikap melampaui batas dan kezaliman berasal dari hasad atau dengki. Berarti kalau kita simpulkan 3 hal yang beliau bahasakannya, sombong, kemudian yang kedua adalah tamak, dan yang ketiga hasad. Kalau ini ada pada seseorang, dia akan sulit sekali untuk bisa meraih keberkahan dalam masalah ilmu. Ya.